Ya jika nanti saat pendaftaran calon kepala daerah, mbah kuwi bupati apa wali kota tiba-tiba datang anak muda melu daftar, ya kuwi bocah istimewa kalau berani. Apalagi ada seorang anak petani atau anak buruh, dia berani mendaftar sebagai kepala daerah, oh bagus itu. Bila dia bukan siapa-siapa loh. Wah, tapi ya kalau saat ini ya ora mungkin. Lawas rebutan ditoto. Enek relawane, enek adike, enek ponakane entek no. Salah satu yang disebut sebagai keberhasilan Gibran, cawapres terpilih ini, di kancah politik nasional termasuk keberhasilan di Pilpres. Katanya ini jadi inspirasi anak milenial. Nah, seusia aku ini ya memang bukan milenial tapi ya kolonial. Wis tuwek itu. Nah, sekarang ngompol semua tak tanya, baik yang masih milenial maupun kolonial nih, benarkah kesimpulan itu bahwa Gibran itu sebagai contoh milenial? Untuk mengujinya sakjane gampang kok. Sebenarnya sakjanya itu mudah. Mungkin bila generasi Z kalau orang bilang itu, generasi Z masih usia kuliah atau baru lulus. Sementara milenial itu udah banyak yang kerja. Nah, bagi anak muda yang buka usaha, tidak jadi pegawai, tidak mau jadi buruh, benarkah itu karena nyontoh anaknya Pak Presiden? Anak muda loh, anak muda yang berhasil di usaha, itu harus nyontoh Gibran. Atau para politisi muda kita, baik yang jadi caleg kemarin atau jadi fungsionaris partai, bahwa anak ranting, anak cabang, PAC sampai DPC, DPD dan sampai DPP, gitu. Ya, sak piturute itu terinspirasi dari Gibran juga. Nah, bila banyak yang lupa di awal-awal cawapreskannya dia itu, kan sebutannya Mas itu kan merepresentasikan anak muda. Ini kata mereka itu. Biar pada mau nyontoh di soal usaha atau di politik ketika dia mau terjun ke politik. Namun benarkah politisi muda kita itu banyak yang pengen niru Gibran? Presidennya mesti jedok oleh Indonesia saat ini. Monggo, bila di lingkungan sektor sekitar ada bahkan lebih dari 5, baik di sektor usaha maupun yang aktif di politik, ditanya siapa ya yang jadi inspiratornya itu siapa? Atau ditanya aja, pengen kayak siapa itu? Ya jujur wae loh, pegawai ragu, mereka pada jawab Gibran jadi idola mereka, mungkin belum tentu. Mengapa begitu? Ya silahkan nanya mereka. Dan tebakanku mereka bingung menjawab. Kenapa Gibran itu nggak jadi idola? Iya konkretnya wae belum layak diidolakan. Jadi bila ada orang memuji-muji Gibran itu sebagai wali kota Solo atau cawapres terpilih sebagai salah satu anak muda sukses sekarang ini, wih jenenge halu harusnya. Kalau kita sadar jujur loh, ngerti halu nggak? Halusinasi tuh. Atau gak ada kenyataannya tapi seolah-olah jadi begitu gitu loh. Bila beneran ada yang jawab idolanya Gibran, dilanjutkan saja pertanyaannya. Alasan mengidolakannya apa? Kok situ mengidolakan cawapres terpilih ini? Lah bingung mereka. Makanya nih ada yang ketuprus, Gibran itu teladan, contoh nyata, inspirator kaum muda. Kuwi ngarang. Faktanya nggak ada yang nyontoh yang dia lakukan. Sederhana saja lah. Berapa banyak anak wali kota, bupati, apalagi gubernur yang masih menjabat atau baru saja berhenti, anaknya mau jualan atau buka usaha? Nggak ada. Kan Gibran jajal usaha waktu bawanya jadi wali kota di Solo itu. Atau ada yang kasih contoh, anak kepala daerah mana yang buka usaha dari nol saat bapaknya menjabat? Rata-rata atau kebanyakan bila bapaknya kepala daerah, anaknya jadi politisi. Jok kemarin di pemilu ikut jadi caleg. Itu jalan paling genah tuh realistis. Dengan si bapak jadi kepala daerah, kan main tuh. Bisa bantu-bantu pengaruhi ASN. Warga untuk ikut nyari suara buat anaknya. Nah ingat loh, kejadian Pak Zul saat acara sembako murah itu.
Jualan minyak murah, sekalian promosikan anak wedoknya itu. Tak kira kudune gawe isin. Ini menurut saya loh, tebakan saya loh, tidak menuduh loh ini. Ya pastilah sebagai orang tua. Jebul malah presiden loh kiri sini Pak Jokowi ini untuk mempromosikan, membantu anaknya supaya terpilih jadi cawapres. Apakah ini sebuah kenyataan bahwa itu adalah hasil perjuangan anak muda? Mungkin bila dicari se-Indonesia, ada anak kepala daerah buka usaha, pas bapaknya menjabat, bisa jadi ada. Tapi Om Bengawan ragu, dia berani begitu karena nyontoh Bapak Gibran, belum tentu. Aku ragu banget tuh, atau gini dah. Besok, sebelum November, atau saat pendaftaran calon kepala daerah, monggo dipastikan, siapa anak muda atau milenial yang niru model Gibran sebagai wali kota Solo. Senom loh. Yuk daftar calon kepala daerah. Catatannya dia bukan anak gubernur atau anak menteri atau anak petinggi partai. Ya orang-orang urung karuan gelem. Mengapa? Sebab Gibran tidak menginspirasi siapapun. Apalagi katanya anak muda sekarang banyak pilih usaha. Buka usaha tinimbang jadi karyawan. Ya benar beberapa memang begitu. Tapi itu bukan terinspirasi Mas Gibran. Orang sama sekali. Ya karena memang kecerdasannya, karena memang ketekunannya, karena memang dia sudah memang gila kerja. Ya kan memang ada orang yang karakternya nggak suka diatur dalam jam kerja, disuruh-suruh orang itu nggak mau, ada juga. Atau ada anak muda yang kreatif, yang suka inovasi, memproduksi sebuah barang yang bisa dijual. Itu belum tentu dia nyontoh Gibran. Ada banyak contoh-contoh lain loh, bahkan bisa lebih sukses. Meski dia bukan siapa-siapa. Coba tanya aja, sebelum ada aplikasi Gojek, siapa yang kenal Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan? Belas, tidak ada. Atau saat masih main di Indonesia, berapa banyak sih yang mengenal Megawati Hangestri? Atau saat durungnya melu American Got Talent itu. Siapa kenal Putri Aryani? Ya toh? 3 contoh tadi dikenal banyak orang ya karena karyanya. Karena prestasinya dan berjuang bukan dipermudah apalagi dibantu oleh orang tuanya. Ya jika nanti saat pendaftaran calon kepala daerah, mbok kuwi bupati apa wali kota tiba-tiba datang anak muda melu daftar, ya kuwi bocah istimewa kalau berani. Apalagi ada seorang anak petani atau anak buruh, dia berani mendaftar sebagai kepala daerah, oh bagus itu. Bila dia bukan siapa-siapa loh. Wah, tapi ya kalau saat ini ya ora mungkin. Lawes rebutan ditoto. Enek relawane, enek adike, enek ponakane entek no. Ini hal mustahil yang mustahil kata Sri Mulat ya itu. Lah Om Bengawan meyakini di politik untuk politisi muda. Apa mana yang usianya di bawah 30 tahun berani nyalek atau ikut kandidat kepala daerah, genah dikongkon sama bapak pasti loh. Dulu ketika Pak Jokowi pertama dilantik presiden, Mas Gibran kelihatan nggak suka loh sama politik. Saya tahu. Diwawancari aja kesannya bete, jutek, nggak berkenan gitu loh. Nggak suka politik dia. Dia suka usaha. Malah Kaisang itu meremehkan gaji wali kota piro. Ada itu rekam jejaknya itu. Mereka waktu semono ngerti. Belum paham betapa lebih menggiurkan di politik dibandingkan nekuni usaha. Golek duit gampang. Orang duit gaji. Tapi ya itu banyak yang aneh-aneh loh. Kaisang ya sama saja kan. Katanya nggak suka politik. Sekarang tidak hanya menjabat ketua umum partai. Istrinya mau maju di Pilkada Sleman yang kayak gituan memang bisa ditiru. Ya jangan ditiru lah. Semua kan tidak semua itu anak pejabat. Kalau bukan anak pejabat, jadi tidak bisa punya kesempatan untuk berkarya kalau caranya begitu. Dibanggakan anak milenial saja, Bengawan nggak yakin. Intinya gini, Nek nggak bisa menginspirasi banyak orang, nggak membuat orang bisa mencontoh, nggak perlu ngaku-ngaku lah. Zaman sekarang itu tidak ada satupun anak muda bangga punya prestasi tapi dibantu orang tuanya. Jangankan di politik. Diterima di sekolah favorit saja harus pakai usahanya sendiri. Gak pengen dicampuri Pak atau Bu. Jadi tolong gak usah ngarang-ngarang. Buat cerita ini itu dan sebagainya. Diidolakan anak muda segala. Sopo sing iso nyentoni?
atau ngikuti jalannya wali kota Solo. Lulus kuliah, buka usaha, bareng wis gede usahanya ditinggal jadi wali kota. Karena ternyata wali kota lebih enak gitu. Baru 1 periode wali kota, dari itu pun urung rampung melu pilpres. Dengan dorongan orang tua, dengan usaha, dengan MK, dengan sembarang pamane melu dan sebagainya. Ya wes. Akhirnya lolos. Lah anak muda lainnya kapan dapat kesempatan kalau seperti itu? Dan itu tidak menjadi contoh yang baik. Merusak demokrasi, melanggar konstitusi. Itu bukan contoh yang baik. Itu aja ya. Ini Om Begawan kita pesan aja lah. Bagi yang mau mudik tolong direncanakan matang tuh, dan tidak mudik mepet hari raya. Ini selain kemungkinan kena macet, ya energi yang dibutuhkan semakin lebih besar. Moga-moga proses persiapan dan pesan tiket mudik tidak menghadapi kendala. Ini pesan sama saudara-saudara yang ada di mau mudik gitu loh. Oh ya, lupa ini Om Begawan mengucapkan selamat berbahagia untuk Pak Rizik Sihab. Jebul menikah lagi tuh. Perasaan baru 3 bulan ditinggal istrinya. Kok wis sama esem gitu. Aku sih orang dereke bahagia mesake Nyonya yang dulu baru meninggal. Mendak pisan aja belum, mendak pisan tahu. 1 tahun aja belum, malah wis lali. Wah, gitu aja lah. Yang penting anak muda itu harus berkarya dengan kekuatan sendiri, dengan kecerdikan sendiri, dengan kecerdasan sendiri, dengan motivasinya sendiri. Ojo tirik turusan HP. Itu ya. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.